ke gereja itu supaya kita memiliki tingkat pengenalan akan Allah dan kebenarannya, dan kita taati kebenarannya. Mujizat di atas segala mujizat. Hidup Anda dan saya benar. Kok gak ada amin ya? Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah ini. Saudara yang kekasih, saya di akhir zaman ini terjadi pembelokan. Sakit sembuh bukan yang utama, karena itu gak kekekalan. Hidup benar itu utama, karena itu kekekalan. Makanya kata tulis, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya kata tulis, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Arti dalam roh bukan bahasa roh. Silakan menyembah bahasa roh, tapi bukan itu kesimpulannya. Arti dalam roh tidak terbatas ruang dan waktu. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah saja. Menyembah terharu-terharu, tapi perkawinannya, kelakuannya sangat mengharukan. Ini kan repot. Makanya kita harus memaknai dalam tahun gereja ada namanya jadwal-jadwal untuk mengerti tahun-tahun gereja. Termasuk minggu ini adalah minggu Advent atau minggu persiapan untuk memaknai kelahiran Yesus dengan benar. Ini momentum kita merenungkan sebenarnya apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Mari kita buka Alkitab kita. Saya berharap semua bawa Alkitab. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Berita tentang Natal bicara ketaatan. Ulangi, bicara apa? Ketaatan. Anda bisa bayangkan Maria bertunangan sama Yusuf. Kalau dalam budaya Yahudi, bertunangan itu persiapan masuk pernikahan, ditentukan tahun depan atau 2 tahun lagi akan menikah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara, Maria kau akan hamil. Loh, aku kan belum bersuami. Ya, tapi engkau akan hamil. Itu sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Gak segampang kita membacanya, gak segampang kita khotbahkan. Perempuan bertunangan tiba-tiba hamil, gak bisa. Ini Tuhan yang buat, gak bisa segampang itu. Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf orang tulus hati, terkenal rohani. Begitu mendengar Maria hamil, dia diam-diam hendak menceraikannya. Karena bertunangan dalam konteks agama Yahudi, sama bobotnya sudah menikah, hanya belum bisa satu rumah. Sudah ada ikatan. Tapi dengan tulus dia tidak bertengkar, tidak komplain, tidak maki-maki mertuanya, tidak maki-maki Maria. Dia berpikir, kalau saya dramatisir sedikit, mungkin Maria suka sama saya karena sekedar kasihan. Sebenarnya dia lebih suka sama si Frankie misalnya, atau sama si Boy misalnya. Ya udah, diam-diam deh. Malaikat yang datang melawati Yusuf. Kalau Maria menjelaskan kepada Yusuf, pasti tidak bisa diterima Yusuf. Kok. Ya kenapa Maria? Kau harus mengerti aku hamil. Ya udah ngerti, udah kamu menikah aja sama si Frankie. Bukan gitu kok. Maksud apa? Ini Tuhan yang buat. Maria, lu hamil di luar nikah sudah kurang ajar. Lu mengkhianati pertunangan kita. Terus bawa-bawa nama Tuhan. Itu sangat amat tidak gampang Bapak Ibu.
Makanya nggak bisa Maria menjelaskannya. Malaikat yang menjelaskan kepada Yusuf. Maria taat, siap menerima hamil. Resikonya diceraikan. Bahkan resikonya kalau tahu mertuanya akan mengadu kepada imam-imam ahli Taurat, dirajam. Resikonya mati. Mati. Yusuf ketika malaikat menjelaskan, itu pun tidak mudah. Akhirnya dia juga taat. Catat baik-baik, Bapak Ibu, ciri utama Kristen ketaatan. Jangan lupa sampai mati. Kalau Anda suka kesembuhan, Anda nggak tertarik tiap pagi bangun pagi disiplin baca Alkitab, Anda mana mengerti Kristen. Anda nggak ngerti Kristen. Tolong yang malas baca Alkitab, tolong tersinggung. Berarti Anda belum mati rasa. Kalau Anda suka kesembuhan, percaya kepada Yesus bisa buat mujizat, tapi Anda tidak mengasihi istri Anda. Anda membohongi keuangan terhadap istri Anda. Anda hianati perkawinan Anda. Anda mana mengerti Kristen. Pendeta, hamba Tuhan, worship leaders, singers, siapapun orangnya, bukan ukuran Kristen ketika melayani di mimbar. Ukuran Kristen itu kalau pelaku firman Tuhan dengan taat dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya khotbah seperti ini jarang menyambut amin, jarang. Yang ada dia melotot sambil berpikir, kenapa diundang pendeta begini? Tapi kalau saya khotbah, yakinlah siapa sakit sembuh, amin. Banyak orang amin itu. Padahal kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Hidup benar itu ciri utama Kristen. Makanya 10 orang sakit kusta, semuanya disembuhkan Tuhan Yesus. Cuma satu yang membuat Tuhan sukacita. Karena yang satu mempersembahkan hidupnya siap berubah. Yang 9 cukup sembuh nggak berubah. Kalau Anda nggak suka budaya antri. Kalau Anda istri tidak tunduk pada suami. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, kalau Anda tidak mau membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda nggak ngerti Kristen sama sekali. Anda nggak ngerti Kristen sama sekali. Dia ngeri udah nggak melakukan ketaatan, suka sekali janji Tuhan. Fokus Kristen bukan janji Tuhan. Dulu saya dosen musik, berapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani. Tolong kalau nggak boleh nggak ada, kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Banyakkan lagu-lagu tentang ketaatan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Itu lagu-lagu Kristen seharusnya begitu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refrennya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Lanjut. Yang kita pegang perintah Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, tak ukir dalam. Jangan yang begitu-begitu lagu. Karena orang gak mengerti firman, akhirnya lagu-lagu tentang janji. Janji itu Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Perintah itu kita melakukan sesuatu kepada Dia. Kristen itu harus berpikir, apa yang harus kulakukan buat Engkau Tuhan? Karena Tuhan sudah segala-galanya dilakukan di kayu salib, sehingga Dia berkata, sudah selesai. Sekarang bagian kita, karena pendekatan kita kepada yang berkorban, jadi orang Kristen datang ke Yesus. Tuhan, apa yang harus untuk Engkau? Luar biasa pengorbanan kepada saya. Kristen itu fokusnya bukan janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Supaya waras Kristen ini, supaya nggak ada lagi aneh-aneh. Jemaat masih cerai, berzina, pendeta berzina, jangan ada lagi lah. Karena orang gak menekankan ketaatan. Natal itu bicara ketaatan. Yusuf dan Maria akhirnya taat.
Walaupun tidak mudah. Apalagi Maria bilang, kok. Ya kenapa Maria? Kita sebaiknya bulan depan, paling lama 2 bulan lagi kita menikah. Loh kenapa begitu? Gak enak dong sama orang tua saya, sama orang tua kamu. Udah janji tahun depan atau 2 tahun lagi kita menikah di Grand City. Tapi kok seperti, maksudnya apa? Kalau lebih dari 2 bulan, perut saya keburu melendung karena hamil. Dirajam. Itu tidak mudah ketika Yusuf menjelaskan kepada orang tuanya, papi, mami, kita harus menikah 2 bulan lagi. Loh kenapa? Maria hamil. Loh kenapa lu gak tahan nafsu? Bukan aku yang ngambilin. Siapa yang ngambilin? Jangan lu nikahin anak orang kalau begitu. Masa lu bukan yang ngambilin? Dia yang nikahin. Papi jangan marah dulu. Kenapa? Yang ngambilin Tuhan. Jangan marah Yusuf. Lu cek berapa orang Tuhan tentang kehamilan ya. Gak mudah Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, lihat ayat 1, ayat 24. Sang Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Ketaatan. Makanya tujuan Kristus dalam Natal, lihat ayat 21 dan ayat 21-22 saya baca, ayat 23 Anda baca, ayat 21 saya baca sampai 22, ayat 23 Anda baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lanjut. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti. Tangkap ya Bapak Ibu, anak-anak muda, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidupnya. Jangan merasa umur kita panjang. Nanti malam pun kita bisa meninggal. Artinya orang beriman merasa hari ini hari terakhir. Supaya dia tak kompromi dengan dosa. Supaya dia senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan setiap hari. Orang Kristen so akrab. Pasti umur saya 100 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30, 50 tahun lagi. Saking so akrabnya, bablas. So akrab. Akhirnya hari ini seenaknya hidup. Tadi pagi nggak baca Alkitab. Istri maki, kita balas maki. Suami maki, Anda balas maki. Ini ngeri sekali. Kristen sekarang terjadi degradasi moral yang begitu mengerikan. Nggak timbul keteladan hidup. Orang Kristen benar, sabarnya harus unggul. Rendah hatinya harus unggul. Suka berkorbannya harus unggul. Kesucian hidupnya harus unggul. Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Maka kembali ayat 21. Ayat 21 operator. Pertama, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yosua. Apa arti Yesus? Allah menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukan dari penyakit. Bukan dari pandemi. Dari dosa Bapak Ibu. Jangan belokkan misi Yesus ke dunia dengan yang lain-lain. Terutama fokusnya dosa. Kenapa? Yang paling serius dalam hidup ini dosa Bapak Ibu. Kanker dosa nggak begitu serius. Saya sedih banyak pendeta-pendeta doa puasa supaya kankernya sembuh. Tapi nggak doa puasa supaya jangan berbuat dosa lagi. Lalu, bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Bukan upah COVID-19 maut, bukan, upah dosa maut. Orang Kristen, banyak pendeta lebih takut virus COVID-19 daripada dosa. Rusak sekali kekristenan sekarang.
dosa sekali. Dosa yang serius Bapak Ibu. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau Anda bisa bangkit lagi. Makanya bersyukurlah sebelum meninggal, kita dengar firman seperti ini. Dosa yang serius. Apa itu dosa? Supaya kita jangan main-main tentang dosa. Apa itu dosa? Arti dosa tidak taat. Ulangi Bapak Ibu. Arti dosa apa? Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jangan gagal fokus menyikapi ayat itu. Kenapa? Fokusnya bukan buahnya. Saya ulangi, fokusnya bukan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya, tapi perintahnya. Lo mau taat atau kagak? Makanya beberapa abad yang lampau, beberapa ilmuwan Kristiani kurang kerjaan meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Entah itu buah duren, entah itu buah jambu biji, kesemek, apapun terserah. Karena fokusnya bukan buahnya, tapi perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Kau mau taat atau enggak? Jujur Bapak Ibu, akhirnya mereka taat atau enggak? Ketika sederhana, Hawa mengambil buah satu, enggak sekarung loh, enggak satu truk loh, satu dia makan, dia bagi kepada Adam suaminya, dia makan. Apa yang terjadi? Serius. Langsung diusir Allah. Langsung diusir Allah. Karena ketidaktaatan yang paling serius di mata Allah. Tapi ketidaktaatan gak serius di mata pendeta, gak serius di mata worship leaders, gak serius di mata pemain musik, gak serius di tengah singers, gak serius di tengah jemaat. Mau kemana kita? Langsung putus hubungan dengan Allah. Karena ketidaktaatan sama dengan dosa. Makanya ada perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Taati. Taati. Loh Pak Pendeta, suamiku cerewet. Bapak-bapak lihat saya. Anda mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan istrimu. Anda mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan istrimu. Karena mengasihi istri bukan perintah istri. Cerdas sedikitlah, itu perintah Tuhan. Jangan kelakuan istri membuat kita korbankan ketaatan kita sama Tuhan. Tak bisa. Kalau kita mengasihi istri tergantung kelakuan dia, maka ada kebergantungan kita pada dia, maka dia Tuhan kita. Siapa Tuhan Anda? Bukan yang Anda nyanyikan. Siapa Tuhan Anda? Bukan alamat doa Anda ansih. Siapa Tuhan saya? Bukan sekedar saya khotbahkan. Siapa Tuhan kita? Pada siapa kau bergantung? Itu menunjukkan berbobot Tuhan Anda Yesus atau bukan. Makanya Alkitab tidak memfasilitasi. Hai suami, kasihlah istrimu kalau lemah lembut. Kalau cerewet, hajar aja bleh. Gak ada. Gak ada. Dan pura-pura gak nyambung. Alkitab berkata, hai istri, tunduk pada suami. Tunduk. Loh kalau suamiku kasar, gak ada kaitan. Tapi orang gereja, banyak pengkhotbah, banyak worship leader singers, lebih kagum di gereja lumpuh berjalan daripada istri tunduk pada suami. Lebih kagum buta celik daripada suami mengasihi istri. Kenapa? Karena orang gereja masih sama dengan dunia ini. Maafkan saya, tolong jawab, maafkan saya, tolong jawab. Agama lain kagum gak lumpuh berjalan?
Jawab dong. Kagum nggak? Agama lain kagum nggak kalau ada orang lumpuh berjalan? Kagum. Agama lain kagum nggak kalau orang buta celik? Kagum. Agama lain kagum nggak kalau istri mengasihi istri, suami mengasihi istri? Enggak, dianggap kebodohan. Kalau orang bilang, Pak Ridwan, Bapak kenapa sih mengasihi istri? Dia kata Tuhan. Biarpun istri Bapak cerewet, biarpun dia cerewet. Kalau gitu, Pak Ridwan ini dibawa ketiak istri, nggak ada masalah. Karena istri saya lebih tinggi dari saya. Kalau saya tidur, persis dibawa ketiak dia, nggak ada masalah. Daripada lo dibawa ketiak istri orang lain, kan repot. Gak ada masalah sama saya. Gak tersinggung saya kalau ngomong gitu. Yang penting saya taatnya militan sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu iman. Dan ketaatan kita gak ada apa-apanya dibandingkan ketaatan Yusuf dan Maria. Gak ada apa-apanya. Coba tiba-tiba anak saya yang gadis bilang, Salam Papa, salam. Pak puji Tuhan aku hamil. Mati saya. Hamil kenapa lu? Tuhan yang buat. Waduh, sedang kesurupan loh. Gak mudah. Ketaatan kita lebih rendah daripada ketaatan yang diterima oleh Yusuf dan Maria. Kenapa kita gak taat? Apalagi dibandingkan Abraham. Lebih ngeri lagi. Abraham ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih. Sembelih dia. Itu lebih ngeri lagi. Makanya saya gak pernah jadi bapak beriman. Saya cucunya beriman. Karena ketaatan yang diperintahkan kepada kita ringan sekali dibandingkan mereka. Apalagi Yesus, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu jauh lebih mengerikan lagi. Karena konsekuensi logis, dia menyandang dosa. Karena bukan dosa dia, dosa kita sekalian kita timpakan atas dia. Ketaatannya mengerikan sekali. Sampai dia berdoa di Getsemane, kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi dia akhiri, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Walaupun konsekuensinya mengerikan. Apa itu? Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Karena konsekuensi ketaatan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia harus putus hubungan dengan Allah. Konsekuensi dosa memutuskan kita dengan Allah. Dia terima. Andalah Kristen yang paling malang nanti kalau Anda mati, kalau Anda tidak taat. Catat baik. Gak apa-apa. Kalau habis ini Anda gak undang saya khotbah lagi, gak apa-apa. Tapi Andalah Kristen yang paling malang kalau Anda tidak taat.